Selamat pagi, siang, atau sore, Bapak, Ibu, atau saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Prista Zara dari Statistika Universitas Gadjah Mada akan memberikan presentasi singkat mengenai tips and trik menjalankan toko online. Jadi, dalam menjalankan toko online, ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan untuk menarik pelanggan dan mendapatkan kepercayaan pelanggan. Yang pertama adalah kita harus mampu mengambil gambar dari suatu produk dengan baik dan terlihat menarik. Lalu yang kedua, mengemas produk dengan aman namun tetap rapi. Dan yang terakhir, memastikan bahwa review pelanggan memuaskan atau kita mendapatkan bintang 5 atau mendapatkan komentar yang baik. Nah, yang pertama, kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana sih cara kita mengambil gambar suatu produk. Jadi, dalam mengambil gambar suatu produk, kita perlu memperhatikan 3 hal. Produk harus menjadi fokus utama dan terlihat jelas, lalu pencahayaannya harus juga terang, lalu memiliki background yang terlihat bersih atau menarik. Jadi, jika tidak bisa memberikan background yang estetik, ya atau sangat menarik, pastikan bahwa background yang kita miliki bersih dengan pencahayaan yang cukup baik dan lainnya. Nah, salah satu contoh alat atau hal yang dapat digunakan untuk mengambil gambar dengan baik adalah dengan mempersiapkan box putih misalnya. Lalu nanti diberi instalasi lampu LED dan HVS putih di belakangnya. Jadi di sini ada HVS putih, lalu di sini diterangi dengan lampu LED yang ditempelkan di box-nya. Nah, lalu kita bisa lihat untuk lampu LED ini saat mati dia menempel begini di box-nya, dan saat dinyalakan dia akan menerangi box dengan pencahayaan yang baik. Lalu berikut adalah simulasi pengambilan gambar. Jadi kita letakkan produk di tengah-tengah, lalu kita tata sedemikian rupa, dan kita bisa menggunakan handphone atau alat pengambil gambar apapun yang kita miliki, jadi tidak harus mahal-mahal seperti punya kamera, gitu. Nah, selanjutnya dengan menggunakan handphone dan alat-alat tadi, kita dapat mendapatkan gambar seperti ini. Hasilnya cukup memuaskan dan bersih dan menarik. Lalu yang selanjutnya adalah mengemas produk dengan baik. Jadi produk harus dikemas seaman dan serapih mungkin sehingga sampai dengan utuh dan baik di tangan pelanggan. Karena sebagai pelanggan yang membeli barang di toko online, karena kita tidak bisa nih melihat barang secara langsung, kita perlu mendapatkan assurance atau mendapatkan kepastian bahwa barang tersebut akan sampai di tangan pelanggan atau kita dengan aman. Lalu setelah dikemas, sebaiknya produk dikirimkan secepatnya setelah pesanan diterima di toko online. Nah, ini salah satu langkah-langkah, salah satu simulasi lah untuk menjelaskan langkah-langkah mencetak resi pemesanan. Ini kita ambil contoh di Tokopedia. Nah, kita lihat tampilannya seperti ini di bagian siap dikirim. Lalu, kita cetak label, klik di bagian cetak label, lalu kita tekan bagian cetak pesanan setelah ditandai pesanan sudah dicetak, lalu kita cetak dengan daftar produk, lalu cetak label. Nah, untuk tujuan ini bisa disesuaikan dengan printer yang terhubung dengan alat elektronik seperti laptop Bapak, Ibu, atau saudara-saudara sekalian. Setelah sudah, kita tinggal memencet cetak. Nah, selanjutnya untuk kita print kita print label tersebut seperti yang ada di gambar ini atau di video ini. Setelah kita selesai melakukan proses pengeprintan, kita potong label tersebut
sesuai ukuran yang sudah di-print. Nah, untuk nantinya ditempelkan di produk yang telah kita bungkus. Nah, peralatan yang dibutuhkan untuk membungkus produk atau ya, mengemas produk secara rapi adalah kita butuh cutter, lalu kita butuh lakban atau solasi besar, lalu yang selanjutnya kita butuh gunting, dan yang terakhir kita butuh kardus ya. Nah, untuk kardus ini seperti kita lihat, kardusnya tidak harus baru, tapi yang penting cukup tebal dan bisa saja bekas. Jadi kita dapat memanfaatkan barang-barang bekas yang telah ya kardus-kardus bekas yang kita miliki di rumah. Nah, ini adalah salah satu komponen paling penting, yaitu untuk menyiapkan bubble wrap sebagai pelindung produk yang dijual sehingga tidak terjadi kerusakan selama pengiriman. Karena bubble wrap ini akan melindungi terutama produk-produk yang sifatnya pecah belah atau mudah pecah seperti itu. Nah, berikut adalah simulasi pengemasan dari paket. Nah, yang pertama produk dibungkus secara rapi menggunakan bubble wrap seperti yang kita lihat di sini. Lalu ya kita juga membutuhkan solasi. Nah, sebelumnya dalam menyiapkan bubble wrap kita pastikan bahwa bubble wrap ini ukurannya sudah pas atau cukup lebar, tapi tidak berlebihan untuk produk yang hendak kita bungkus. Setelah dibungkus rapi menggunakan bubble wrap, kita lanjutkan dengan membungkus lagi produk yang telah dibungkus oleh bubble wrap tersebut dengan kardus tadi yang sudah kita siapkan. Seperti yang kita lihat, kardus ini ukurannya telah disesuaikan juga dengan ukuran produk yang hendak kita kemas atau hendak kita kirimkan. Kardus ini kemudian direkatkan dengan menggunakan lakban secukupnya. Setelah kita pastikan bahwa produk telah terbungkus dengan rapi, dengan menggunakan kardus dan juga bubble wrap, kita bisa kemas lagi di paling terakhir dengan menggunakan plastik. Sehingga pembungkusan atau tampak luar dari produk yang kita kirimkan dapat terlihat rapi seperti yang kita bisa lihat di sini. Pastikan juga bahwa plastik yang digunakan untuk membungkus dirapihkan menggunakan solasi begitu.
Nah, setelah sudah dibungkus dengan plastik dengan rapi, tadi kita sudah memotong label tersebut, tinggal kita sekarang tempelkan di di bagian plastik ini paling luar sehingga dapat dilihat oleh instansi pengiriman paket bahwa paket ini akan dikirimkan ke alamat mana dan lainnya. Nah, untuk memastikan karena label tersebut terbuat dari kertas, untuk memastikan bahwa label tersebut akan tetap aman dan bisa terbaca hingga di produk dikirimkan atau sampai di tangan pelanggan, kita lapisi lagi bungkus atau paket ini dengan menggunakan solasi atau lakban supaya anti air. Setelah semua sisinya berhasil dibungkus dengan lakban atau solasi, maka paket telah selesai dikemas dan akan terlihat seperti gambar di sebelah kanan ini. Nah, yang terakhir adalah memastikan bahwa pelanggan puas dengan pelayanan dan review. Jadi dalam mendapatkan bintang 5, kita tidak hanya harus memastikan bahwa produk yang kita miliki ini memiliki kualitas yang baik, atau misal jika makanan memiliki rasa yang enak, tapi kita harus memastikan bahwa pelanggan pelanggan mendapatkan servis atau pelayanan yang memuaskan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan review yang baik tersebut? Berarti satu, kita harus membalas chat dengan cepat dan ramah. Lalu yang kedua, produk sampai di tangan pelanggan dengan cepat, aman, tapi terbungkus juga dengan rapi. Dan yang terakhir, kualitas produk harus baik, sehingga kita akan mendapatkan review yang baik atau bintang 5, sehingga toko online kita akan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan baru, atau jika toko kita memiliki review yang baik atau memiliki review bintang 5, pelanggan baru tidak akan merasa takut untuk membeli produk di toko online kita. Nah, berikut ini adalah tips membalas chat pelanggan dengan ramah lah, dengan baik. Nah, yang pertama kita harus membalas chat pelanggan dengan mengatakan dengan menjelaskan keadaan stok bagaimana, apakah bisa dipesan, dan akhiri dengan terima kasih pastinya. Contoh yang pertama, halo Kak, selamat datang di toko Buket by Via. Barang kami ready ya Kak, silahkan dipesan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan sungkan ya Kak. Terima kasih. Dan selalu membuka kesempatan bagi pelanggan untuk bertanya lebih lanjut. Lalu yang kedua, kita harus memberikan informasi yang cukup detail mengenai produk yang kita jual misalnya, sehingga pelanggan tidak akan kecewa ketika mereka menerima produk yang kita jual. Misalnya, halo Kak, barang kami ready stock ya Kak, silahkan dipesan. Produk kami memiliki tanggal kadaluarsa hingga tahun depan ya Kak, sehingga sangat aman untuk dikirim di jarak jauh. Dan yang terakhir, selalu menjadi yang terakhir untuk membalas chat. Jadi pastikan bahwa chat kalian, Bapak, Ibu, atau saudara-saudara sekalian membalas chat terakhir. Misalnya mengatakan bahwa terima kasih sudah berbelanja di toko kami ya Kak, semoga suka dengan barang pilihan Kakak ya. Seperti itu. Nah, ketiga hal tadi adalah tiga hal penting dalam menjalankan toko online, selain memastikan bahwa kualitas produk yang dijual oleh Bapak, Ibu, atau saudara-saudara sekalian menarik dan berkualitas baik. Terima kasih.